Shalom, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali melayani semua pemirsa dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima dengan judul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Tepatnya di hari Selasa 26 Oktober, kita kembali membahas dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat selama 7 menit, selama 7 hari, dan setiap jam 7 malam. Dengan judul pembahasan malam ini, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Kutipan Sekolah Sabat kita di hari Selasa berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ulangan 10 ayat 19. Apa pekabaran yang ditunjukkan kepada bangsa Israel kuno dalam ayat ini? Apa artinya pekabaran ini untuk kita saat ini juga? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa abad sebelumnya Tuhan berkata kepada Abram. Apakah yang dikatakan Tuhan kepada Abram? Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Lihat juga Kejadian 17 ayat 8. Demikian juga Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-17. Kembali kutipan Sekolah Sabat kita menjelaskan, hal ini tentu saja benar terjadi, dan pada pasal-pasal permulaan dari kitab Keluaran, cerita yang dramatis dari penebusan mereka, Keluaran 15 ayat 13. Dan keselamatan mereka, Keluaran 14 ayat 13. Dari Mesir telah dicatat bagi anak cucu menjadi gambaran sebuah simbol, sebuah lambang. Dari apa? Dari penebusan dan keselamatan yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kutipan Sekolah Sabat kita menjelaskan, di dalam ayat ini Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat di mana mereka pernah dahulu berada. Dan bukan hanya mengingat, dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, dengan kata lain, kata ingat ketika Anda pernah berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, dan bahkan mungkin diusir, dan bahkan mungkin menjadi hamba-hamba, dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari Anda, dan bisa saja melecehkan Anda, dan memang sering terjadi. Dan walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam, kita boleh baca dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka, secara khusus kata orang asing dalam konteks ini adalah yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan. Ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia, orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan yang sama, seperti juga yang orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya kutipan Sekolah Sabat kita menekankan supaya kita membaca Matius 7 ayat 12. Bagaimana ayat ini merangkumkan apa yang Tuhan sedang katakan kepada bangsa Israel kuno tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang lemah yang ada di antara mereka. Nasihat kepada Israel tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang terbuang tentu saja bukanlah norma yang dipraktikkan di dunia kuno, di mana orang buangan pada waktu itu bisa diperlakukan tidak lebih baik daripada binatang. Sebaliknya, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Sama halnya Tuhan juga meminta bagi saudara dan saya yang hidup zaman sekarang ini berbeda, menjadi orang yang berbeda, tentunya di dalam keagamaan, kerohanian. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
Dan perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah, bagaimana mereka menyembah Dia, dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan demikian, jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan kebenaran mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kelima, tepatnya hari Selasa. Semoga dengan kita belajar sekolah sahabat ini, maka pengetahuan baru pun bertambah, dan bukan itu saja, iman kita pun semakin teguh dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Allah kami yang maha tinggi, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dari sekolah sahabat. Semoga melalui pelajaran sekolah sahabat ini, iman kami pun semakin diteguhkan. Banyak dosa kami Tuhan ampunkan. Kami persembahkan doa kami ini hanya dalam anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa. Akhir kata saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.